Nah, ini gara-gara ada orang yang sering komentar di komentar pagar kehidupan. Ini harus saya angkat nih, karena ini bakal jadi topik yang menarik buat kamu juga. Ini seru, kita bahas yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul, ada laporan dari admin saya teman-teman. Jadi di Pagar Kehidupan ini kan ada beberapa admin. Salah satu admin saya itu yang biasa memeriksa komentar. Nah, dia berkomentar, katanya ada salah satu penonton Pagar Kehidupan itu yang terlalu nafsu pengen jadi komisaris. Dia sampai ngebalesin setiap komentar kalian teman-teman dengan minta didoakan supaya dia jadi komisaris perusahaan. Waduh, ini bahaya nih. Bahayanya kenapa? Karena banyak ya di antara kita, jangan-jangan juga kamu pengen banget akan sesuatu hal sampai pengennya tuh parah banget dan gak tahu bahwa itu adalah akar dari musibah. Tahu gak? Saya punya sebuah rahasia nih. Rahasianya gini. Anggap aja keinginan kita itu adalah seseorang, ya. Apapun yang kita inginkan, ibarat kata seseorang, semakin kita kejar, dia semakin menjauh. Betul nggak? Dan celakanya, udah semakin menjauh, capek lagi ngejarnya. Nah, kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya, kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan pastinya ya, menganggap keinginan itu dengan porsi yang tepat. Sehingga, ini yang menarik, dengan seizin Tuhan, itu semua bukannya kabur dari hidup kita. Tapi anehnya, lucunya, dia keinginan kita malah nyamperin kita pelan-pelan tapi pasti. Pengen dibuktiin? Ayo kita belajar. Gini. Teman-teman, saya ingin ngasih tahu dulu satu hal penting ya. Maaf banget nih kalau ini kembali menampar kamu, terutama orang yang dituduhkan oleh admin saya. Ketika diri kita ngotot, pengen didoakan orang lain, menurut kamu dulu deh, itu boleh nggak sih? Nggak, saya nanya nih, tanpa harus kamu takut merasa salah, coba jawab aja dari jawaban yang paling tulus di hati kamu. Ketika kita punya keinginan nih, ya kan? Boleh nggak sih kita minta didoakan orang lain? Boleh nggak? Boleh, nggak salah, itu malah bagus. Ada kok materinya di Pagar Kehidupan, ada. Minta doa orang lain itu ibarat kata ngebantuin kita menarik keinginan. Bagus. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kita ngotot, minta didoakan orang lain, boleh nggak? Boleh nggak? Loh, kok jadi nggak boleh? Katanya tadi boleh. Oh, kalau ngotot nggak boleh, kalau nggak ngotot boleh. Kenapa kalau ngotot itu nggak boleh? Nah, itu tahu tuh, benar. Karena sebuah keinginan yang ada si ngotot, itu artinya kemelekatan. Saya ulangi. Keinginan yang ada si ngotot mintanya, maksa pengen dia doain orang lain. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Karena itulah kemelekatan. Sesuatu hal yang bersifat kemelekatan, teman-teman, itu justru akan membuat kita semakin jauh dari apa yang kita pinta. Itulah sebabnya, alasan logisnya, kenapa sih kok yang kita mau kadang-kadang malah nggak dapet, tapi malah yang kita nggak mau malah nyamperin. Nah, jawabannya itu. Karena hukum kemelekatan itu, semakin sesuatu hal kita ngotot mau, kemelekatan datang. Nah, ketika kemelekatan datang, udah, yang terjadi malah hal itu menjauh. Dan celakanya ketika apa yang buat kita jadi mau banget tadi tuh, kita malah nggak dapet, kita bisa gila gak? Bisa gila. Jadi buat kamu yang komentar terus minta didoain jadi komisaris perusahaan tadi, Pak, mohon maaf. Ayo perbaiki yuk. Berhenti dulu. Nanti saya ajarin caranya gimana supaya kita tidak melekat dengan keinginan kita. Tapi tolong, saya takut Anda jadi gila. Benar. Banyak orang jadi depresi karena dia kemelekatannya tinggi loh. Setuju gak sih?
Kemelekatan dengan pasangan, kemelekatan dengan jabatan, kemelekatan dengan barang. Apapun yang kita ngotot itu ada si kemelekatan. Dan di saat itu datang, udah deh. Dia bukannya datang malah jauh. Nah sekarang, di sini emasnya nih. Gimana caranya saya mas kalau gitu memiliki keinginan dan seizin Tuhan mendapatkannya? Jawabannya mudah. Tolong kamu praktekin ya. Gini. Kamu itu sebagai manusia sama kayak saya kok. Saya punya keinginan, kamu pun punya keinginan. Justru kita harus punya keinginan supaya kita punya semangat hidup. Betul nggak? Sampai sini setuju? Ini penting nih. Jadi kita harus punya keinginan supaya punya semangat hidup. Betul? Nah cuman yang salah adalah keinginan kita ini harus kita raba-raba dulu. Waduh, kok raba-raba? Ini maksudnya apa, Mas? Iya, diraba-raba tuh maksudnya gini loh. Tanyain diri kita. Kalau seandainya keinginan kita itu tidak kita dapatkan, kita kecewa banget gak? Sekali lagi, saya pengen kamu meraba-raba dirimu sendiri hari ini. Meraba-raba batin ya. Coba kamu lihat diri kamu sendiri, kita lihat diri kita sendiri. Pikirin keinginan kita. Nah, keinginan itu tuh. Kalau seandainya kita tidak mendapatkannya secara jujur, kita kecewa banget atau biasa aja? Kalau jawaban jujurnya kecewa banget, hati-hati, itu kemelekatan. Dan ketika si kemelekatan datang, apa yang terjadi? Betul, dia malah menjauh, semakin kita kejar semakin menjauh. Tapi kalau kita bilang, biasa aja mas, dapat syukur, nggak dapet, ya udah. Anehnya, di saat kita berkata itu, malah dapet tuh. Betul nggak? Coba kita sekarang pikir-pikir dulu deh. Ingat pengalaman kita, bener nggak nih? Relate nggak? Aneh kan? Ketika dulu kita mau sesuatu, tapi ketika kita berkata, ya udahlah, dapat syukur, nggak dapet juga alhamdulillah gitu ya. Puji Tuhan, bersyukur, malah dapet. Bener nggak sih? Tapi begitu kita pengen banget sesuatunya, pengen parah gitu ya, sampai kalau nggak dapet kita kecewa parah, malah nggak dapet. Coba lihat hidup kita, pengalaman kita, relate dengan apa yang saya katakan? Kalau memang relate, katakan, itu saya banget mas. Coba tulis. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita raba-raba dulu keinginan kita. Kita tanyain, kalau kita nggak dapet tuh, kecewa atau biasa aja? Kalau kecewa, harus dikasih obat. Obatnya apa? Obatnya gini. Kamu ucapkan kalimat sakti. Kalimat sakti ini harus selalu kamu ucapkan ketika kemelekatan tuh udah di depan mata. Nah, kalimat saktinya gimana? Yuk kita praktekin bareng. Kamu ucapkan ya. Kalau lagi kerja mungkin berhenti dulu. Kalau emang benar ada kemelekatan dalam diri kamu yang selama ini ganggu nih, coba kamu ucapkan bersama dengan saya ya. Kita praktekin bareng, mau ya? Oke, gini kalimatnya nih. Saya ingin kamu ucapkan dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Jadi tolong jangan bisik-bisik ya. Nggak usah teriak-teriak juga, tapi paling tidak telingamu bisa mendengar suaramu ini. Oke? Siap? Ucapkannya persis ya. Gini. Saya ingin memiliki itu. Rasanya senang sekali jika saya memiliki itu. Tapi saya berserah kepada Tuhan yang memberikan saya izin untuk menonton video emas ini. Kalau Tuhan saja bisa membawa saya dengan skenario hebatnya kepada video emas ini, apalah susahnya bagi Tuhan untuk memberikan saya pilihan yang terbaik. Ini bukti bahwa Tuhan sayang saya. Video ini bukti bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Saya berserah dengan pilihan Tuhan. Saya berserah. Saya terima. Saya terima.
saya berserah. Dah, selesai. Gimana? Itu bibirnya agak senyum-senyum dikit nggak? Coba lihat deh. Nah, kok bisa? Kenapa bisa? Karena yang saya tuntun kamu di sini adalah untuk berpikir menggunakan logika sederhana. Bahwa memang ternyata benar ya. Benar mas, betul kalau dipikir-pikir. Kok bisa saya tiba-tiba nemuin video ini dan relate banget? Ini kan bukan kebetulan, bukan. Gak ada satu hal pun yang kebetulan teman-teman. Kalau kita lihat dalam hidup kita, lihat hidup kamu, masih percaya sama kebetulan? Masa sih? Ingat deh, hal-hal apa yang kamu rasakan kok bisa pas dalam hidup kamu? Nah, itu bukan kebetulan loh. Itu udah rencana Tuhan buat hidup kamu. Dari situ sebenarnya udah banyak bukti kan bahwa Yang Maha Kuasa tuh bekerja dalam hidup kamu, dalam hidup kita. Nah, dari bukti itu kenapa sih kok kita suka ragu, ngotot bahwa apa yang kita mau tuh yang terbaik? Emang pengen jadi sesuatu tuh bagus, tapi kan itu menurut kita. Kalau apa yang menurut kita, apakah pasti bagus akhirnya? Halo, saya tanya, apakah yang menurut kita itu pasti selalu bagus akhirnya? Coba lihat pengalaman hidup kita sendiri deh. Apa yang kita mau kalau diizinin Tuhan dapat, lihat deh yang dulu. Yang dulu-dulu tuh. Nah, pengalaman itu. Ada nggak di antara pengalaman itu yang ternyata akhirnya tidak seperti yang kita inginkan? Padahal di waktu itu kita mendapatkan apa yang kita mau loh. Ada pengalaman kayak gitu? Nah, itu bukti kan? Bukti bahwa apa yang kita mau itu bukan yang terbaik buat kita. Jadi mulai saat ini, dengarkan baik-baik, ketika kamu sedang dalam keadaan tahu gitu ya, punya keinginan yang hampir melekat di diri kamu, gak mau si kemelekatan datang, coba ingat video ini, tonton lagi. Ya, jadikan video ini sebagai obat sekaligus sahabat kamu deh. Masukin playlist, kamu save gitu. Jadi suatu saat ketika kamu lagi ada keadaan yang, aduh gawat nih, saya melekat nih pengen dapetin itu, pengen dapetin dia, aduh gawat nih, bahaya ini. Oh iya, saya ingat ada video Pagar Kehidupan yang kemarin tuh. Udah saya masukin playlist. Ya udah, saya dengerin lagi, saya praktekin lagi tuh kata-katanya Mas Aryan. Gitu ya. Jadi sekarang kamu sekali lagi sudah diberikan Tuhan petunjuk, selalu bersyukur, dan ingat pesan saya, hukum kemelekatan itu berbahaya. Semakin sesuatu itu melekat, semakin justru dia akan menuntut kita untuk kita kejar terus. Dan sesuatu yang kita inginkan tapi tidak melekat, anehnya justru itu seizin Tuhan, jika Tuhan mengizinkan ya, malah kita dapetin tuh. Itu aneh tapi fakta. Lihat hidup kamu, lihat pengalaman diri kamu sendiri. Bukankah apa yang saya katakan ini benar semua? Jelas ya? Alhamdulillah. Ya itu lagi, satu lagi. Kalau kamu suka banget dan setuju dengan apa yang saya bilang, tolong dong, tolong berikan jempol ke atasnya dulu tuh buat saya. Sudah? Wah, terima kasih sekali ya. Karena apapun yang kamu berikan ke video ini, itu mempengaruhi loh alur jalannya si video ini. Semakin banyak jempol ke atasnya, semakin sampai tuh ke orang-orang yang bisa jadi kayak kamu tadi sebelum nonton video ini, bingung mau kemana. Dapat pahala kamu ya, dapat berkah. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.